Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan kembali melakukan presentasi dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Publik dengan materi karakteristik dan lingkungan sektor publik. Langsung saja. Karakteristik dan lingkungan sektor publik, pengertian dan ruang lingkup sektor publik. Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Adapun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Selanjutnya, sifat karakteristik sektor publik. Sifat dan karakteristik organisasi sektor publik yang terutama adalah tujuan, sifat, dan sumber dananya. Sifat organisasi sektor publik adalah organisasi non-profit atau non-laba. Tujuannya hanyalah memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya. Faktor yang mempengaruhi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Organisasi sektor publik dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, budaya atau kultur, dan demografi. Faktor ekonomi meliputi antara lain yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, pertumbuhan pendapatan per kapita atau GNP, GDP. Selanjutnya yaitu faktor politik meliputi antara lain hubungan negara dengan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, kelembagaan. Faktor kultural meliputi keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, sistem nilai di masyarakat, histori, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat, tingkat pendidikan. Faktor demografi meliputi antara lain pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan. Selanjutnya, konsep pengelolaan organisasi sektor publik, di mana value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi atau ekonomis, pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah, efisiensi atau pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu, atau pemerataan equality, penggunaan uang publik tidak tertentu. Yang pertama, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pelayanan tepat sasaran, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input. Ini adalah merupakan perbedaan dan persamaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik. Persamaan sektor publik dan sektor swasta. Kedua sektor merupakan bagian integral dan sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi, dan efektif. Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama dengan di kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Kedua sektor terikat pada peraturan perundang-undang dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan. Selanjutnya, tujuan akuntansi sektor publik, yaitu yang pertama ada manajemen kontrol. Tujuan dari akuntansi sektor publik yang pertama adalah manajemen kontrol. Manajemen kontrol merupakan memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam pengelolaan yang tepat, efisiensi, dan ekonomis pada operasi dan alokasi sumber daya suatu organisasi atau lembaga. Yang kedua yaitu accountability. Tujuan akuntansi sektor publik selanjutnya adalah accountability. Accountability bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi manajer sektor publik dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban bidang divisi ataupun sumber daya yang berada di bawah naungannya. Selain itu juga bertujuan untuk melaporkan berbagai kegiatan atas operasi pemerintah dan penggunaan anggaran kepada publik. Baiklah, sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.